Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan menceritakan kisah kakek difitnah maling kotak amal tapi balasannya bikin semua terharu. Simak kisah ini karena akan ada banyak pesan dan hikmah di balik kisahnya. Namun sebelumnya saya sarankan luangkan waktu sejenak untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelakuan ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like, share, dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit pagi di desa Sukaharja masih berselimut kabut tipis saat suara sepeda tua mulai terdengar pelan dari ujung jalan. Ban depan goyah, rantai berderit, tapi semangat pengendaranya tak pernah kendur. Di atas sadel duduk seorang kakek tua kurus dengan tubuh yang mulai membungkuk. Namanya kakek Karim. Di keranjang sepeda terikat rapat kantong plastik berisi kerupuk warna-warni, satu-satunya sumber nafkah untuk menghidupi dirinya dan istrinya, Mak Ijah, yang sedang sakit di rumah. Setiap hari sejak waktu subuh, kakek Karim mulai mengayuh sepeda dari ujung ke ujung kampung. Ia akan berhenti di warung, gang sempit hingga ke depan sekolah dasar hanya untuk menjajakan kerupuk buatannya sendiri. Ia tak pernah menawarkan dengan paksa. Cukup senyum dan sapaan ramah. Kerupuk bu 1000 perak satu biji baru digoreng pagi tadi. Dan jika tak laku, ia hanya mengangguk. Tak ada kata keluhan keluar dari mulutnya. Hidup kakek Karim sangat sederhana. Rumahnya semi permanen. Dindingnya dari anyaman bambu yang mulai keropos. Di dalam rumah, Mak Ijah terbaring lemah di tikar tua. Nafasnya pendek-pendek sesekali batuk. Sudah lama ia tak bisa keluar rumah, tapi senyum tak pernah absen di wajahnya saat kakek Karim pulang membawa beberapa keping uang logam. Yang penting halal ya, kata Maijah lembut meski tubuhnya digerogoti penyakit. Malam itu selepas salat Isya, kakek Karim sempat mampir ke mushola di ujung desa. Ia menyender sebentar di dinding sambil memijat kakinya yang pegal karena seharian mengayuh sepeda. Kotak amal di sudut musala sempat ia lirik. Bukan karena ingin mengambil, tapi karena ingin suatu hari bisa menyumbang di sana. Walau hanya 10.000 rupiah. Ia tersenyum kecil lalu bangkit dan pulang perlahan. Yang tak ia tahu, malam itu, langkah kecilnya menuju rumah akan menjadi awal dari cobaan besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi harinya, suasana musala Al-Falah mendadak gempar. Seorang pemuda yang ditugasi sebagai marbot, Ujang berlari terbirit-birit ke rumah Pak RT. Sambil menggenggam kotak amal yang sudah terbuka. Wajahnya panik. Pak RT, kotak amal dibobol. Uangnya hilang semua, teriaknya di halaman rumah. Dalam hitungan menit, warga mulai berdatangan. Mereka berkerumun di depan mushola. Ada yang berspekulasi, ada pula yang langsung marah-marah. Ini pasti kerjaan orang luar kampung. Celetuk salah satu ibu-ibu. Tapi Ujang menggeleng cepat. Saya lihat ada orang tua semalam duduk dekat kotak amal. Cuma dia yang saya lihat. Gak ada orang lain. Tak butuh waktu lama, arah tudingan mulai mengarah pada satu nama, kakek Karim. Seorang pemuda kampung bernama Dodi langsung memukul tiang listrik sambil berteriak. Panggil kakek Karim. Kita tanya langsung. Mereka datang ke rumahnya. Tanpa izin, para pemuda kampung masuk ke halaman. Dodi yang emosinya sudah meluap menggebrak pintu dan menarik kakek Karim yang sedang menyuapi istrinya. Cepat ikut, ada urusan penting di mushola. Kakek Karim bingung dengan tubuh gemetar. Ia digiring ke musala. Di sana warga sudah berkumpul seperti menonton pertunjukan. Ujang melemparkan kotak amal kosong ke tanah. Ngaku aja kek, cuma kakek yang ada di sini tadi malam. Wajah kakek Karim pucat. Demi Allah, saya cuma duduk sebentar. Kaki saya pegal. Saya gak nyentuh apapun, ucapnya pelan. Tapi tak ada yang mendengar. Suara makian dan tuduhan lebih keras dari suaranya yang ringkih. Lalu, hal yang memilukan terjadi. Dodi dan beberapa pemuda menyeret kakek Karim ke tiang bendera di halaman musala. Mereka mengikat tangannya dengan tali rafia. Lehernya diberi tulisan dari kardus bekas bertuliskan pencuri kotak amal. Anak-anak kecil menatap. Orang-orang dewasa diam tapi tak satu pun membela. Mak Ijah dari kejauhan hanya bisa menangis. Tubuhnya terlalu lemah untuk berjalan.
Hari itu kakek Karim menjadi tontonan. Hinaan datang dari segala arah. Tapi ia tak melawan, hanya diam. Menahan malu sambil terus menggumamkan nama Allah dalam hati. Tak satu pun dari mereka tahu langit sedang mencatat semua ini. Dan waktu sedang menghitung detik-detik balasan yang akan datang. Hari mulai beranjak siang. Panas matahari makin menyengat. Namun tubuh kakek Karim masih terikat di tiang. Dahinya mulai basah oleh keringat dan matanya perlahan sayu. Menahan lapar dan haus. Tak ada yang peduli. Sebagian warga malah sibuk merekam dan menyebarkan rekaman kejadian itu ke media sosial. Tiba-tiba dari ujung jalan kampung datanglah sebuah mobil hitam mewah melambat di dekat musola. Jendela kaca diturunkan perlahan dan seorang pria turun. Sosok asing itu berpakaian rapi. Berusia sekitar 30-an dengan tatapan tajam namun tenang. Warga mendekat penasaran. Tak ada yang mengenal pria itu. Ia menatap ke arah kakek Karim yang masih terikat. Wajahnya berubah serius. Lalu ia melangkah cepat menghampiri kerumunan. Siapa yang melakukan ini? Tanyanya lantang. Dodi menjawab ketus. Urusan kampung ini jangan ikut campur. Namun pria itu tak bergeming. Ia menatap kakek Karim dalam-dalam lalu perlahan mendekat. Apakah ini benar yang mencuri? Yang maju dengan percaya diri. Dia satu-satunya yang ada di musola tadi malam. Gak ada orang lain. Pria itu tak menjawab. Ia mengeluarkan ponsel, membuka sesuatu, lalu memperlihatkan rekaman CCTV dari sudut musala. Semua terdiam. Dalam rekaman itu, tampak jelas bahwa sekitar pukul 2 dini hari, seorang pemuda dengan hoodie hitam merusak gembok kotak amal dan mengambil uangnya. Bukan Kek Karim. Wajah pelaku bahkan terlihat cukup jelas meski agak buram. Ujang tercekat. Wajahnya pucat. Sementara Dodi mulai mundur perlahan mencari alasan untuk kabur. Warga mulai berbisik-bisik. Pria itu lalu berkata dengan nada tenang namun tegas, "Sebelum kalian menghukum, pastikan kebenarannya karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan." Lalu tanpa basa-basi, ia melepaskan ikatan kakek Karim. Tangan tuanya gemetar, tubuhnya nyaris roboh. Sang pria menahan tubuhnya dengan penuh hormat. "Namaku Fahri. Saya pengusaha dari Jakarta." Dan beliau ini, ia berhenti sejenak menatap semua warga yang masih bingung. "Adalah orang yang pernah menyelamatkan hidup saya belasan tahun lalu." Suasana mendadak hening. Semua menoleh ke arah Fahri dan kakek Karim dengan tatapan kaget dan malu. Suasana mendadak berubah tegang dan penuh tanda tanya. Warga saling pandang bingung dengan pernyataan Fahri. Sementara kakek Karim masih lemah. Tubuhnya duduk bersandar di tiang. Matanya berkaca-kaca. Namun ia tampak tidak begitu mengenali Fahri. Fahri menatap wajah kakek Karim dengan penuh haru. "Belasan tahun lalu saat saya masih remaja, saya hidup di jalanan. Kelaparan, kehilangan arah, tak punya siapa-siapa. Saat itu di sebuah terminal, saya pingsan karena belum makan 3 hari. Ia menarik napas. Suaranya mulai bergetar. Orang-orang hanya melihat, tapi tidak ada yang menolong. Sampai seorang pria tua menghampiri saya, memberikan roti, dan membopong saya ke musala kecil. Ia rawat saya seperti cucunya sendiri. Dia adalah kakek Karim." Beberapa warga mulai terisak. Mata mereka tertunduk. Ada yang merasa bersalah, ada pula yang mulai menangis menahan rasa malu. Fahri melanjutkan, "Setelah saya sehat, saya pergi untuk mencari kerja. Saya tak pernah sempat kembali. Saya hanya tahu nama beliau dan sejak lama saya mencarinya. Hingga tadi malam, salah satu staf saya mengabari bahwa ada video viral tentang seorang kakek yang dituduh mencuri kotak amal." Ia memalingkan wajahnya ke arah Dodi dan Ujang yang kini sudah menunduk dalam ketakutan. "Dan sekarang kalian tahu siapa yang sebenarnya bersalah?" Dari belakang kerumunan, seorang ibu tua berseru. Itu si Reno, anak Bu yang di video pakai hoodie hitam itu dia." Semua serentak menoleh. Warga pun menyadari bahwa tuduhan yang selama ini mereka sebarkan ternyata salah alamat. Wajah Dodi dan Ujang semakin pucat pasi. Fahri berdiri tegak, memandang semua warga dengan tegas. "Kalian telah mengikat orang yang pernah menyelamatkan nyawa orang lain.
Kalian menyiksanya tanpa bukti. Tapi lihatlah, Allah tidak tidur. Kakek Karim hanya menunduk. Air matanya menetes diam-diam. Bukan karena sakit atau marah, tapi karena terharu. Ia tak menyangka anak yang dulu ia tolong kini muncul seperti malaikat penolong baginya. Warga satu persatu mulai maju. Ada yang meminta maaf, ada yang menunduk dalam-dalam. Tapi suasana haru itu masih menggantung sebab rasa bersalah itu belum tertebus. Dan tiba-tiba Fahri berkata, "Saya belum selesai." Semua kembali hening menanti apa yang akan terjadi berikutnya. Semua mata tertuju pada Fahri yang berdiri di tengah kerumunan. Suara jangkrik malam dan motor yang lewat di kejauhan tak bisa menutupi ketegangan yang menggantung. "Saya belum selesai," ulang pelan namun tegas. Ia berjalan perlahan ke arah kakek Karim yang masih duduk bersandar. Dengan hati-hati, Fahri berlutut memegang tangan sang kakek. "Kek, izinkan saya membalas kebaikan yang dulu kakek berikan kepada saya. Meski tidak akan pernah cukup," ucap Fahri lirih. Ia kemudian berdiri dan menghadap warga lagi. "Mulai malam ini, kakek Karim saya bawa ke rumah saya. Beliau akan saya rawat. Saya beri tempat tinggal yang layak, dan kebutuhan hidup yang pantas." Suara tangis pecah dari beberapa warga yang berdiri paling depan. Seorang ibu paruh baya bahkan terduduk lemas sambil menutup wajahnya dengan kerudung merasa begitu malu. Fahri melanjutkan, "Dan untuk mushola ini, mulai besok seluruh renovasi, perbaikan, dan kebutuhan kegiatan ibadah akan saya tanggung. Ini bukan karena saya ingin dipuji, tapi karena tempat ini dulunya jadi saksi kebaikan seorang kakek yang telah kalian fitnah." Ucapan Fahri seperti petir menyambar langit malam yang sunyi. Warga saling pandang tak tahu harus menjawab apa. Pak RT hanya bisa berdiri mematu. Dadanya terasa sempit karena rasa bersalah yang tak tertahankan. Namun sebelum Fahri menutup ucapannya, satu orang dengan suara gemetar menyela. "Maafkan kami Fahri. Maafkan kami, Kek," ucap Dodi dengan suara bergetar. Lututnya jatuh ke tanah, sujud di hadapan kakek Karim. Ujang mengikuti, menunduk hingga wajahnya menyentuh tanah. Kami cuma takut. Kami kira benar kakek yang ambil uangnya." Pak RT pun akhirnya ikut berbicara. Saya yang bertanggung jawab. Saya yang menyuruh warga mengikatnya. Saya terlalu cepat menilai." Fahri hanya mengangguk pelan. Ia menoleh ke arah kakek Karim. "Semua ini bukan kehendak saya, tapi karena Allah tidak membiarkan kebaikan dibalas dengan kezaliman." Kakek Karim membuka mulutnya perlahan. Suaranya pelan namun penuh makna. "Saya sudah memaafkan kalian semua sejak kemarin. Tapi jangan ulangi ini kepada siapapun lagi. Fitnah bisa lebih menyakitkan dari luka." Angin malam bertiup pelan, membawa harum tanah yang basah oleh embun. Suasana perlahan berubah dari tegang menjadi penuh haru. Namun meski tampak tenang, hati Fahri masih menyimpan satu niat yang belum ia sampaikan. Sesuatu yang akan mengubah hidup warga di desa itu untuk selamanya. Pagi itu, kabar tentang siapa sebenarnya Fahri mulai tersebar cepat. Bukan hanya di lingkungan warga sekitar musala, tapi juga sampai ke kampung sebelah. Orang-orang yang dulu memalingkan muka dari kakek Karim kini mulai berdatangan. Ada yang membawa buah tangan, ada yang hanya datang untuk meminta maaf. Dan ada pula yang sekadar ingin melihat siapa sebenarnya pemuda bernama Fahri. Namun, Fahri tetap bersikap tenang. Ia tidak berubah sedikit pun. Setiap tamu yang datang, ia sambut dengan senyum. Bahkan kepada mereka yang dulu ikut mencaci kakek Karim, Fahri tetap menyambut hangat. Di tengah semua itu, Pak RT datang dengan membawa surat resmi. Ia memanggil Fahri dan kakek Karim ke pendopo kecil di dekat lapangan desa. "Saya tahu ini tidak sebanding dengan kesalahan kami, tapi izinkan kami menunjukkan rasa tanggung jawab kami," ucap Pak RT sambil menyerahkan amplop besar. "Ini adalah hasil patungan warga. Kami ingin memperbaiki musala sepenuhnya dan kami ingin kakek Karim menjadi ketua takmir kehormatan musala." Lanjutnya, kakek Karim sempat terdiam. Tangannya bergetar bukan karena lelah, tapi karena haru yang membuncah di dadanya. Ia memandang Fahri, seolah meminta restu. Fahri hanya mengangguk pelan.
Jika ini bisa menjadi awal yang baru bagi semua, saya terima. Jawab kakek Karim dengan suara bergetar. Hari-hari berikutnya, musala yang dulu sepi mulai ramai kembali. Anak-anak mengaji dengan ceria. Orang-orang yang dulu saling curiga kini saling menyapa dengan senyum. Bahkan Dodi dan Ujang menjadi relawan tetap di musala. Mereka membersihkan karpet, mengatur sandal, dan tak pernah telat azan. Fahri yang kini tinggal bersama kakek Karim tak hanya menjadi penyokong dana, tapi juga penggerak semangat. Ia memulai pengajian rutin malam Jumat, mengundang ustaz dari kota, dan memperkenalkan selawat sebagai rutinitas utama di setiap awal kegiatan. Tapi di balik semua perubahan itu, Fahri masih menyimpan satu rencana yang belum ia sampaikan. Rencana besar yang bukan hanya untuk musala, tapi untuk seluruh desa. Ia tahu Allah tidak menurunkan ujian tanpa maksud. Dan kali ini ujian itu telah membuka jalan untuk kebaikan yang jauh lebih luas. Pagi itu, langit cerah, udara kampung sejuk dengan semilir angin membawa harum tanah basah dan suara ayam berkokok dari kejauhan. Di musala, Fahri duduk bersila bersama beberapa pemuda desa. Di depannya terbuka sketsa besar dengan tulisan rapi, program pemberdayaan ekonomi warga. Fahri menjelaskan dengan tenang, kita bisa buat koperasi kecil mulai dari simpan pinjam tanpa bunga, nanti kita kembangkan jadi warung warga. Hasilnya akan kita kembalikan untuk kebutuhan musala dan pendidikan anak-anak. Pemuda-pemuda itu terdiam sejenak. Mereka tak terbiasa mendengar hal seperti ini, tapi binar di mata mereka mulai muncul. Perlahan mereka mengangguk. Kakek Karim yang dari tadi memperhatikan dari sisi musala tersenyum penuh bangga. Ia tahu bukan uang yang dibawa Fahri ke desa ini, tapi cahaya semangat yang mulai menyalakan hati-hati yang dulu redup. Beberapa hari kemudian, kejutan lain datang. Sebuah mobil hitam sederhana berhenti di depan musala. Seorang pria berusia sekitar 60-an turun dari dalam mobil dengan pakaian rapi dan wajah teduh. Ia langsung berjalan ke arah Fahri dan memeluknya erat. Fahri, anakku, aku sudah mencarimu kemana-mana. Semua yang melihat adegan itu terdiam. Bahkan kakek Karim pun terperangah. Fahri melepaskan pelukan pria itu dan berkata pelan, "Ayah." Ternyata pria itu adalah ayah kandung Fahri. Mereka telah terpisah sejak Fahri kecil karena kecelakaan yang membuatnya hilang di tengah keramaian kota. Selama bertahun-tahun, sang ayah mencari. Sampai akhirnya melalui kabar yang tersebar di media sosial karena kejadian kakek Karim, ia menemukan Fahri kembali. Tangis haru pecah di halaman musala. Para warga ikut bersimpuh menyaksikan kebaikan Allah bekerja dengan caranya sendiri. Mereka tidak hanya menyaksikan reuni antara ayah dan anak, tapi juga melihat bagaimana musala yang dulu nyaris ditutup kini menjadi saksi keajaiban demi keajaiban. Namun cerita belum selesai. Di tengah pertemuan itu, sang ayah mengajak Fahri kembali ke kota. Tapi Fahri menatap kakek Karim dan warga kampung dengan mata penuh makna. "Ayah, izinkan aku tinggal di sini sedikit lebih lama. Ada yang belum selesai." Pagi yang hening di musala berubah menjadi riuh saat warga berkumpul. Mendengar kabar bahwa Fahri akan membuka koperasi resmi pertama desa. Bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah pelatihan usaha, bantuan modal, hingga pembinaan rohani. Semua bermula dari satu kotak amal yang dulu justru menyeret Kek Karim dalam fitnah. Kakek Karim menatap kotak kayu itu yang kini diletakkan kembali di sisi depan musala. Ia mengusap permukaannya perlahan. Dahulu kotak itu menjadi saksi penderitaannya, kini menjadi simbol kebangkitan. "Dulu aku hampir kehilangan segalanya karena kotak ini," ucapnya pelan kepada Fahri. "Tapi Allah membalikkan semuanya." "Kek," sahut Fahri sambil tersenyum. Koperasi itu dinamai Kotak Berkah Karim, sebuah penghormatan yang disepakati oleh warga. Saat peresmian, bahkan kepala desa datang dan memberi dukungan penuh. Terlihat pula media lokal yang meliput membuat cerita kampung kecil itu kembali viral. Tapi kali ini karena kisah inspiratifnya, warga yang dulu menuduh kini menjadi bagian dari gerakan perubahan. Tangan-tangan yang dulu mengikat kini justru bergotong royong membangun. Kotak amal yang dulunya kosong kini penuh bukan hanya dengan uang, tapi juga harapan dan cinta. Di sela acara,
Seorang ibu muda menghampiri Fahri dengan mata berkaca-kaca. Mas Fahri, suami saya dulu ikut menuduh kakek Karim. Sekarang dia yang paling semangat ikut koperasi. Terima kasih. Fahri hanya menunduk. Saya bukan siapa-siapa, Bu. Ini semua karena Allah membuka hati kita bersama. Namun, tak semua orang bisa menerima perubahan dengan lapang. Malam itu, seseorang mengintai dari balik semak tak jauh dari musala. Matanya menyipit, wajahnya menyimpan benci. Ia adalah orang yang dulu pertama kali menyebar tuduhan terhadap kakek Karim dan kini merasa terpinggirkan karena semua orang memihak kebenaran. Orang itu berbisik, "Kalian pikir semua sudah berakhir belum?" Angin malam berhembus kencang, membawa hawa yang tak biasa. Di balik kedamaian, ada bayangan yang tengah menyusun rencana. Seiring hari berjalan, koperasi kotak berkah Karim terus berkembang. Warga semakin percaya usaha mikro tumbuh pesat dan semangat kebersamaan mulai merajut kembali tali persaudaraan yang sempat putus. Namun di balik semua itu, bayangan lama tak pernah benar-benar pergi. Malam itu, ketika desa mulai sunyi, orang yang menyimpan dendam itu menyelinap ke dalam musala. Ia mencari-cari sesuatu yang bisa dipakai untuk menggagalkan koperasi dan memecah belah warga lagi. Di sudut ruangan, ia menemukan kotak amal lama yang sudah tak terpakai dan berdebu. Dengan senyum sinis, ia mengambil kotak itu dan membuka tutupnya. Isinya kosong, hanya selembar kertas lusuh. Tuduhan dulu, fitnah lama, semua akan kubuka lagi, gumamnya. Tiba-tiba pintu musala terbuka perlahan. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Kakek Karim muncul dengan wajah tenang. Ia menatap orang itu tanpa sedikit pun rasa takut. "Kenapa kau di sini, Fajar?" tanya kakek Karim menyebut nama lelaki itu. Fajar terkejut tapi berusaha tetap tenang. "Aku hanya melihat-lihat." "Ket, jangan kira aku takut sama kamu." Kakek Karim menghela napas dalam. "Dendam tidak akan membawa kebaikan. Fajar, jangan kau hancurkan apa yang sudah dibangun bersama." Fajar tertawa getir. "Kau pikir aku akan diam saja melihatmu mendapatkan semua ini? Aku punya rencana dan kau tidak akan bisa menghentikanku." Kakek Karim mengangkat tangan. "Allah yang akan menikah niatmu buruk, kau akan menemukan jalan yang penuh kesulitan." Fajar membalas dengan tatapan tajam dan berbalik pergi. Namun sebelum keluar, ia berbisik pelan. "Kita lihat saja siapa yang paling kuat, Kek." Kakek Karim menatap pintu yang tertutup. Di dalam hatinya, ia hanya berdoa agar desa dan semua warga tetap diberi perlindungan Allah. Beberapa hari setelah pertemuan di musala, suasana desa kembali berubah. Kabar buruk mulai menyebar dengan cepat, membawa kegelapan ke dalam hati banyak warga. Fajar dengan niatnya yang tersembunyi mulai menyebarkan gosip bahwa koperasi kotak berkah Karim hanya tipu-tipu belaka. Ia mengklaim ada uang yang hilang dan bahwa kakek Karim sebenarnya masih menyimpan rahasia lama yang belum terungkap. Warga yang sudah mulai percaya mulai meragukan dan bertanya-tanya. Keraguan itu menyebar seperti api mengikis kepercayaan yang sudah lama dibangun. Di tengah kekalutan itu, kakek Karim tetap tenang dan tegar. Ia mengumpulkan warga di balai desa untuk memberikan penjelasan. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Saudaraku, aku tahu kabar ini membuat kalian gelisah. Tapi aku bersaksi bahwa koperasi ini lahir dari niat baik, dari usaha dan doa kita bersama. Aku tidak pernah menyembunyikan apapun." Beberapa warga terlihat ragu. Beberapa lainnya mulai tersentuh oleh ketulusan kakek Karim. Namun Fajar tak berhenti. Ia terus mencari celah untuk menyerang, membuat situasi semakin panas dan membuat perselisihan. Di tengah tekanan itu, kakek Karim memilih berdoa. Ia percaya hanya dengan pertolongan Allah dan kesabaran semuanya akan menemukan jalan. Malam itu, setelah warga meninggalkan balai desa dengan perasaan campur aduk, kakek Karim duduk termenung di beranda rumahnya. Ia menatap langit penuh bintang dan memanjatkan doa dalam hati. Tiba-tiba seorang pemuda yang selama ini jarang ikut campur dalam urusan desa datang menghampiri. Namanya Raffi, seorang anak yatim yang dikenal tekun dan jujur. Raffi berkata, "Kakek, aku sudah mengumpulkan beberapa bukti tentang kebaikan dan ketulusan kakek selama ini.
Aku ingin membantu membersihkan nama kakek dan koperasi ini. Kakek Karim tersenyum lemah. Terima kasih. Nak, aku sangat menghargai niatmu. Keesokan harinya, Raffi memanggil beberapa warga dan menunjukkan catatan dan bukti-bukti yang menguatkan keterangan kakek Karim. Ia juga menceritakan kisah-kisah kebaikan Kek Karim yang selama ini mungkin tidak diketahui banyak orang. Suasana mulai berubah. Warga mulai sadar bahwa fitnah dan prasangka selama ini telah menyesatkan mereka. Mereka menyesal dan mulai berdamai dengan kakek Karim. Fajar yang melihat perubahan itu semakin kalang kabut. Namun, warga kini sudah tak mudah terpengaruh lagi oleh kata-katanya. Kakek Karim pun mengajak semua warga untuk bersama-sama membangun kembali kepercayaan dan menjaga koperasi agar terus membawa berkah. Seiring berjalannya waktu, koperasi yang dipimpin kakek Karim mulai menunjukkan perubahan positif. Dengan semangat baru, warga desa berbondong-bondong ikut berkontribusi. Kakek Karim tak pernah lelah mengingatkan pentingnya kejujuran dan gotong royong. Ia selalu mengajak warga untuk bersedekah dan berbagi, meyakini bahwa setiap kebaikan akan kembali kepada mereka. Raffi pun menjadi tangan kanan kakek Karim membantu mengelola koperasi dengan penuh dedikasi. Mereka bersama-sama merancang program-program sosial seperti bantuan untuk anak yatim dan warga kurang mampu. Warga yang dulu meragukan kini melihat sendiri bagaimana kebaikan dan kesabaran kakek Karim membawa perubahan nyata. Desa pun menjadi lebih harmonis dan makmur. Suatu hari saat koperasi mencapai titik puncak keberhasilan, seorang tamu dari kota datang membawa kabar baik. Ia menawarkan dukungan untuk mengembangkan usaha koperasi ke tingkat yang lebih besar. Kakek Karim tersenyum dan berkata, "Semua ini bukan hasil usahaku sendiri, tetapi berkat doa dan kebaikan yang terus kita tanam bersama. Semoga Allah selalu memberkahi setiap langkah kita." Suatu sore saat kakek Karim sedang duduk di teras rumahnya, datanglah seorang wanita muda dengan wajah serius. Ia memperkenalkan diri sebagai Siti, cucu dari kakek tua yang dulu memfitnah kakek Karim. Siti datang membawa cerita lama yang selama ini tersembunyi. Ia mengaku bahwa fitnah terhadap kakek Karim dulu berasal dari kesalahpahaman dan tekanan dari pihak lain yang menginginkan koperasi gagal. Si juga membawa sebuah surat dari kakeknya yang kini menyesal dan ingin meminta maaf secara tulus atas semua yang telah terjadi. Ia berharap kakek Karim dapat memaafkan dan mengakhiri permusuhan yang sudah berlangsung puluhan tahun. Kakek Karim terdiam sejenak mengingat semua penderitaan yang pernah ia alami. Namun, hatinya yang penuh dengan keikhlasan memilih untuk memaafkan. Ia percaya bahwa memaafkan adalah bentuk kebaikan yang paling mulia. Warga desa pun menyambut baik kedatangan Siti. Mereka merasa lega bahwa masa lalu yang kelam kini mulai terbuka dan ada harapan untuk damai yang baru. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara kakek Karim dan warga desa mulai membaik. Berkat pengakuan dan permintaan maaf dari keluarga Siti, stigma buruk terhadap kakek Karim mulai memudar. Kakek Karim pun mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dirinya. Ia diundang untuk menjadi penasihat di koperasi desa, memberikan nasihat dan pengalaman berharga yang selama ini tersembunyi. Perlahan, koperasi yang dulu hampir bangkrut mulai bangkit kembali. Warga desa semakin percaya pada Kek Karim dan semangat gotong royong pun kembali tumbuh. Di tengah kebahagiaan itu, kakek Karim tetap rendah hati dan selalu mengucap selawat agar setiap langkahnya diberkahi oleh Allah. Ia mengajarkan pada semua orang bahwa kebaikan dan kejujuran adalah kunci hidup yang abadi. Meski masa lalu penuh luka, kakek Karim dan warga desa belajar untuk memandang ke depan dengan harapan dan rasa syukur. Suatu hari saat kakek Karim sedang duduk di bawah pohon mangga dekat masjid desa, datanglah seorang tamu tak dikenal. Tamu itu membawa surat dan sebuah amplop tebal berisi uang. Dengan penuh hormat, tamu itu menyampaikan pesan dari seorang dermawan yang selama ini diam-diam mengamati kebaikan kakek Karim. Dermawan tersebut ingin memberikan hadiah sebagai tanda penghargaan atas ketulusan hati dan kesabaran kakek selama masa sulit. Kakek Karim tidak menyangka akan mendapatkan hadiah itu. Namun, ia tetap rendah hati mengatakan bahwa semua yang dilakukannya hanyalah bentuk ikhtiar dan keimanan kepada Allah. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membangun perpustakaan kecil di desa agar anak-anak dan pemuda bisa belajar dan menggapai cita-cita.
Kakek Karim pun semakin menjadi panutan dan teladan bagi semua. Kisah tentang kebaikan yang dibalas kebaikan ini tersebar luas, menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah walau difitnah dan disakiti. Setelah perpustakaan kecil itu berdiri, suasana di desa menjadi berbeda. Warga yang dulu mencurigai kakek Karim mulai menunjukkan rasa hormat dan sayang yang tulus. Anak-anak datang berbondong-bondong belajar di perpustakaan. Sementara para orang tua sering berdiskusi tentang pentingnya kebaikan dan kesabaran. Ketua desa, Pak Hasan mengadakan acara syukuran dan mengundang seluruh warga untuk memberi penghargaan kepada kakek Karim. Di acara itu, Pak Hasan menyampaikan betapa pentingnya memaafkan dan memberi kesempatan kedua. Kakek Karim menerima penghargaan itu dengan hati yang penuh syukur. Ia pun mengajak semua untuk terus berbuat baik. Yakin bahwa Allah selalu membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih besar. Kisahnya pun menjadi legenda di desa, mengingatkan bahwa fitnah dan kesulitan bisa berubah menjadi berkah jika dihadapi dengan sabar dan ikhlas. Suatu hari saat hujan deras mengguyur desa, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Sungai yang biasanya tenang tiba-tiba meluap dan mengancam rumah-rumah warga. Warga panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang serta keluarga mereka. Namun, banjir semakin deras dan mengancam keselamatan banyak orang. Kakek Karim meskipun sudah tua dan lemah tidak tinggal diam. Ia mengajak beberapa pemuda desa untuk bersama-sama membangun bendungan darurat dari kayu dan tanah. Dengan semangat dan kerjasama, mereka berhasil mengalihkan arus air sehingga banjir tidak sampai melanda seluruh desa. Warga terharu melihat keberanian dan ketulusan Kekim. Mereka menyadari bahwa fitnah dulu sangat tidak adil dan merasa malu. Kebaikan dan kesabaran kakek Karim kini benar-benar terbukti membawa berkah bagi desa dan seluruh warganya. Setelah kejadian banjir berhasil diatasi, warga desa berkumpul di balai desa. Tokoh-tokoh masyarakat meminta maaf kepada kakek Karim atas fitnah dan perlakuan yang tidak adil selama ini. Mereka mengakui kesalahan mereka dan berjanji akan menjaga keharmonisan serta saling menghargai. Kakek Karim menerima permintaan maaf mereka dengan hati lapang dan mengajak semua untuk melanjutkan hidup dengan saling percaya dan bantu-membantu. Tidak lama setelah itu, seorang dermawan datang ke desa membawa bantuan besar untuk pembangunan fasilitas umum dan pendidikan. Ternyata dermawan itu adalah seorang saudara jauh kakek Karim yang lama tidak bertemu. Ia tergerak hatinya setelah mendengar cerita kebaikan dan ketegaran kakek Karim. Berkat bantuan tersebut, desa lebih makmur dan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Kakek Karim pun semakin dihormati dan dicintai oleh seluruh warga. Kakek Karim menjalani hari-harinya dengan penuh syukur dan selalu berdoa agar desa dan warganya selalu dilimpahi rahmat Allah. Ia terus mengajarkan pentingnya kejujuran, kesabaran, dan kebaikan hati kepada semua generasi muda. Cerita tentang kakek yang difitnah namun diberi balasan kebaikan oleh Allah menjadi teladan yang hidup di hati semua orang. Desa itu menjadi contoh harmoni dan persaudaraan yang sejati. Berkat perjuangan dan ketulusan seorang kakek yang tidak pernah putus asa. Hikmah dari cerita ini adalah dari kisah kakek Karim. Kita belajar bahwa kesabaran dan kejujuran akan selalu mendapatkan balasan baik dari Allah. Meskipun di tengah cobaan dan fitnah yang berat. Jangan pernah putus asa, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Cerita ini adalah fiktif. Dibuat seperti nyata untuk kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari perjalanan hidup kakek Karim. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat dan menginspirasi, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe agar saya bisa terus membagikan cerita-cerita menarik lainnya. Salam hangat dan sampai jumpa di cerita berikutnya.